Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran PKN SD. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu PKN? Baik, kalau belum ada, silahkan disimak video ini baik-baik ya. Hal yang terpenting dalam memulai suatu pembelajaran adalah dengan mengetahui pengertian dari materi yang akan kita bahas. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa pengertian PKN dari berbagai sumber. Yang pertama, yaitu pengertian PKN menurut National Council of Social Studies atau NCSS, Amerika Serikat. Sesuai pengertian PKN menurut NCSS, ciri penting dari PKN adalah yang pertama, merupakan program pendidikan atau proses yang meliputi pengaruh positif. Yang kedua, fokus materinya adalah ideologi nasional, proses pemerintahan sendiri, hak dan kewajiban asasi warga negara sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi, ditambah dengan pengaruh positif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu tujuannya untuk membentuk orientasi warga negara tentang peranannya dalam masyarakat. Yang kedua, Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civic atau Civic Education di Tawamangu, Solo 1972. Yang ketiga yaitu menurut Numan Sumantri, PKN adalah program pendidikan yang berhentikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Positif influence pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang semuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat yaitu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. PKN merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Nah, kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintahan Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat PKN. Tahapan PKN muncul sebagai pembelajaran itu berdasarkan beberapa proses, yaitu pada tahun 1946. Pada tahun ini belum dikenal adanya mata pelajaran yang menyangkut tentang kewarganegaraan. Kemudian tahun 1957, pada tahun ini mulai diperkenalkan mata pelajaran kewarganegaraan, di mana isi pokok materinya meliputi cara memperoleh kewarganegaraan serta hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang ketiga yaitu tahun 1959. Pada tahun ini muncul mata pelajaran civic di SMP dan di SMA, yang isinya meliputi sejarah nasional, sejarah proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, pidato-pidato kewarganegaraan Presiden, serta pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, tahun 1962. Pada tahun ini telah terjadi pergantian mata pelajaran civic menjadi kewargaan negara. Kemudian tahun 1968, pada tahun ini keluar kurikulum 1968 sehingga istilah kewargaan negara secara tidak resmi diganti menjadi pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang keenam tahun 1973. Pada
tahun ini, Badan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bidang PKN menetapkan 8 tujuan kurikuler, yaitu pertama, hak dan kewajiban warga negara, yang kedua, hubungan negeri dan pengetahuan nasional, ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa, yang keempat, pemerintahan demokrasi Indonesia, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang keenam, pembangunan sosial ekonomi, yang ketujuh adalah pendidikan pendudukan, yang kedelapan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu tahun 1975. Pada tahun ini muncul mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP menggantikan PKN. Selanjutnya tahun 1984, pada tahun ini kurikulum tetap mempertahankan mata pelajaran PMP. Selanjutnya tahun 1994, pada tahun ini mata pelajaran PMP diganti menjadi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau bisa disingkat dengan PPKN. Kemudian yang terakhir yaitu tahun 2006, di mana pada tahun ini keluar kurikulum baru yang bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Muncul mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN mengganti PPKN. Selanjutnya tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup PKN. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Ruang lingkup mata pelajaran PKN untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, norma hukum dan peraturan. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, kebutuhan warga negara. Yang kelima, konstitusi negara. Yang keenam, kekuasaan dan politik. Yang ketujuh, Pancasila. Dan yang kedelapan adalah globalisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai paradigma baru pembelajaran PKN. Paradigma baru PKN merupakan cara berpikir baru tentang PKN. Paradigma dalam hal ini yang dimaksudkan merupakan kesepakatan dari suatu komunitas tentang hal-hal yang bersifat mendasar seperti materi pokok keilmuan, sudut pandang atau orientasi, visi dan misi. Kemudian paradigma baru pembelajaran PKN itu memiliki struktur organisasi ilmuwan yang jelas, yakni berbasis pada ilmu politik, hukum dan filsafat moral atau filsafat Pancasila, dan memiliki visi yang kuat, nation and character building, citizen empowerment atau pemberdayaan warga negara yang mampu mengembangkan civil society atau masyarakat kewargaan. Selanjutnya kita akan membahas konsep konstruksi paradigma lama PKN. Sejak tahun 1960-an sampai pada era reformasi ini, pengembangan PKN cenderung lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan penguasa, yaitu melakukan suatu pendidikan yang mendoktrinasi guna melanggengkan suatu rezim kekuasaan, ketimbang mementingkan kepentingan warga negara. PKN lebih diorientasikan untuk indoktrinasi, hegemoni, dan legitimasi politik. Selanjutnya, ciri-ciri konstruksi paradigma lama PKN. 1. Bercirikan struktur keilmuan yang tidak jelas akar keilmuannya. Yang kedua, materi disesuaikan dengan kepentingan
politik rezim, hegemoni penguasa. Yang ketiga, memiliki visi untuk memperkuat state building yang bermuara pada posisi warga negara sebagai kaula atau objek yang sangat lemah ketika berhadapan dengan penguasa. Yang keempat, strategi pembelajaran yang berorientasi indoktrinasi hegemoni. Selanjutnya, ciri-ciri konstruksi paradigma lama PKN. 1. Bercirikan struktur keilmuan yang tidak jelas akar keilmuannya. Kemudian yang kedua, materi disesuaikan dengan kepentingan politik rezim, hegemoni, penguasa. Kemudian yang ketiga, memiliki visi untuk memperkuat state building yang bermuara pada posisi warga negara sebagai kaula atau objek yang sangat lemah ketika berhadapan dengan penguasa. Kemudian yang keempat, strategi pembelajaran yang berorientasi indoktrinasi hegemoni. Yang kelima, intervensi rezim untuk menitipkan kepentingannya sangat kuat. Yang keenam, rentan terhadap perubahan rezim atau mengikuti selera kepentingan rezim. Yang ketujuh, fokus sebagai pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan politik tidak tampak. Yang tampak adalah sebagai indoktrinasi politik rezim. Yang kedelapan, kredibilitas akademik dan fungsinya bagi anak didik masyarakat sangat rendah karena lemahnya akar keilmuan serta tidak relevannya dengan kebutuhan masyarakat. Demikian pemaparan materi dari saya tentang pembelajaran PKN-SD. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.